ruang lingkup sistem informasi manajemen. Di era informasi yang menuntut semakin banyak dan mutlak akan kebutuhan informasi, hal ini selaras dengan arus perkembangan zaman yang terjadi di seluruh dunia. Dukungan teknologi yang lengkap dan memadai mampu menjadikan penyampaian informasi dapat tersampaikan dan diterima. Perkembangan teknologi di dalam kehidupan sangat cepat dan meluas, tidak hanya sebatas dalam lingkungan kerja, sekolah, dan bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak kebutuhan data dan informasi bagi setiap kehidupan sehari-hari dan organisasi untuk menjembatani proses peningkatan efektivitas kinerja organisasi. Apalagi pentingnya informasi yang tepat waktu akan sangat memberikan manfaat dan peningkatan produktivitas tenaga kerja, penghematan biaya, memberikan informasi tanpa penundaan dan kesalahan, dan meningkatkan manajemen kerja. SIM diartikan bahwasannya sistem informasi yang memproses, menganalisis, dan mengevaluasi data organisasi untuk menghasilkan informasi yang berarti dan dipergunakan di dalam mengambil keputusan yang tepat serta memastikan pertumbuhan masa depan organisasi. Selain itu, sistem informasi manajemen bisa dijabarkan pendukung informasi dan pengelolaannya. Hal ini dilakukan guna menjalankan fungsi operasi yang ada pada manajemen. Sumber daya yang kompeten menjadi kunci dalam suatu organisasi yang pada akhirnya menentukan nasib organisasi dan memastikan kelancaran fungsi organisasi sehingga membantu organisasi mencapai tujuannya. Pengertian data dan informasi. Dalam pemahaman tentang data dan informasi sangat diperlukan karena hubungan keduanya sangat erat layaknya hubungan sebab akibat. Hal ini dapat dijabarkan bahwasannya data merupakan bahan dasar pengelolaan dan hasilnya disebut dalam informasi. Penggunaan kata data sebagai informasi atau sebaliknya menjadi kesalahan dalam pemahaman atau definisi. Konsep dasar data. Pengertian data secara tata bahasa. Kata data yang bahasa artinya datum yang dalam bentuk jamak dalam penggunaan sehari-hari. Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Kata data akan sering dipahami bahwa data adalah informasi. Data dapat dikatakan sebagai kata benda yang belum beraturan, di mana maknanya sesuai dengan konteksnya. Data juga merupakan sebuah hasil dari pengukuran ataupun pengamatan dari suatu variabel yang berbentuk dapat berupa kata-kata maupun angka-angka ataupun simbol atau gambar. Beberapa pendapat teori dari para ahli tentang data menyatakan bahwa data adalah sebuah elemen penghubung antara perangkat keras dan pengguna. Data merupakan komponen dalam data bahasa manajemen sistem yang sangat penting. Yang kedua menyatakan bahwa data di dalamnya ada fakta-fakta yang masih mentah. Yang ketiga, fakta atau pengamatan mentah seringkali tentang fenomena fisik atau urusan bisnis. Yang keempat, menyatakan bahwa data adalah bahan mentah yang akan digunakan sebagai dasar pengolahan untuk menyajikan informasi. Yang kelima, fakta-fakta, peristiwa, kenyataan, kejadian-kejadian, pengamatan, huruf, angka, gambar, simbol yang belum memiliki makna atau arti. Klasifikasi data. Data merupakan bahan dasar untuk informasi. Berikut klasifikasinya. Klasifikasi data berdasarkan jenis. Ada dua, yaitu data yang diklasifikasikan berdasarkan data, yaitu data hitung. Data ini berupa data yang dihasilkan dari penyumlahan atau perhitungan. Data ukur. Data yang dijadikan barometer atau termometer yang menunjukkan suatu ukuran tertentu dari hasil pengukuran. Klasifikasi data berdasarkan sifat, yaitu data kualitatif. Data dalam bentuk kelompok, kategori, atau pernyataan atau yang menggolongkan mengenai hubungan kualitas atau sifat tertentu. Dua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk uraian angka atau bilangan yang menunjukkan golongan atau perhitungan. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya.
yaitu data primer, data utama yang diperoleh langsung dari sumber utamanya. 2. Data sekunder, yaitu data lain, misalnya data diterima dari sumber lain dan datanya diproses atau sudah diolah. 4. Klasifikasi data berdasarkan ruang lingkungannya. 1. Data sensus. Data didapatkan dengan lebih akurat dan detail dari sebuah populasi, dan untuk memperoleh data diperlukan waktu dan biaya yang besar. B. Data sampel. Data dikumpulkan secara acak dan membutuhkan lebih sedikit waktu dan biaya untuk mendapatkannya. 5. Klasifikasi data berdasarkan dinamika. Data sintaksis. Data tidak berubah untuk waktu yang lama. Data dinamis, data yang perubahannya dalam waktu yang singkat. 6. Klasifikasi data berdasarkan sumber. 1. Internal. Data ini sebagai data asli bersumber langsung dari hasil pengamatan observasi di dalam organisasi. B. Data eksternal. Didapatkan dari pengamatan pihak lain yang sudah selesai dan hanya tinggal digunakan. Nilai data. 1. Ketelitian data. 2. Komparabilitas data. 3. Validitas. Konsep data informasi. Konsep data informasi dalam bahasa Latin disebut information, yang memiliki arti konsep, ide, garis besar. Karakteristik informasi. Ciri-ciri informasi sebagai berikut. 1. Benar atau salah. 2. Baru. 3. Tambahan. 4. Korektif. 5. Penegas. Kualitas informasi. 1. Akurat. 2. Tepat waktu. 3. Relevasi. Kualitas informasi akan memiliki nilai yang baik dengan menghindari kesalahan diantaranya pada metode pengukuran saat pengumpulan data, tidak sesuai prosedur dalam pengelolaan data, data hilang, salah mencatat ataupun pada saat mengkoreksi, salah atau keliru dalam memilih file, induk maupun histori. Dalam kesalahan yang disengaja lainnya, nilai informasi yang baik akan besar manfaatnya dibandingkan dengan biayanya. Transformasi data, informasi, dan pengetahuan dapat dilihat melalui siklus informasi. Siklus informasi yaitu model pemrosesan data menjadi informasi yang kemudian hasil pengelolaannya akan disebarkan ke penerima untuk membuat keputusan maupun melakukan tindakan melalui tindakan dan terus dilakukan berulang sehingga membentuk siklus informasi. Sistem dan karakteristik sistem. Pengertian sistem. Bahasa Yunani dari sistem adalah sustim, dan dari bahasa Latin adalah system, berarti sekumpulan sebagian-sebagian saling berhubung, membentuk suatu kesatuan. Selain itu, dapat diartikan sebagai seperangkat elemen komponen atau elemen yang berkaitan menjadi sistem. Dan proses sistem menggambarkan bagaimana setiap elemen sistem berfungsi untuk mencapai tujuan. Setiap sistem merupakan bagian penting terdiri dari beberapa subsistem. Definisi dari sistem yang umumnya terdiri daripada struktur dan proses. Terdapat dua kumpulan pendekatan untuk mengartikan sistem, yaitu secara struktur atau elemen maupun secara proses atau prosedur. Berdasarkan pendekatan struktur atau elemen atau komponen mendefinisikan bahwa sistem adalah suatu unit kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen atau struktur yang saling berinteraksi satu dengan lainnya dalam mencapai tujuan bersama. Sedangkan berdasarkan proses atau prosedur, sistem adalah rangkaian proses atau prosedurnya untuk menjalankan aktivitas untuk menyelesaikan masalah dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, disimpulkan definisi dari sistem adalah rangkaian kerja berbagai bagian atau prosedur berpadu dan saling bekerjasama mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran dalam lingkungan yang terbatas. Input, proses, dan output adalah konsep dari sistem. Rangkaian kerja ini yang akan terus bekerja sampai tercapai tujuannya.
Gordon B. Davis menyatakan faktor-faktor dalam subsistem dan sub-subsistem seperti perangkat komputer. Setiap subsistem memiliki lebih dari satu subsistem atau salah satu komponennya. Sistem itu sendiri tersediakan subsistem hardware terdiri dari perangkat input, proses, output, serta media penyimpanan. Interaksi subsistem tersebut terjadi sampai menjadi satu kesatuan yang utuh dan integrasi. Bagian dari sistem adalah subsistem. Subsistem yang dihasilkan dari elemen-elemen ini biasanya membentuk struktur hierarkis. Sistem E ke subsistem A, subsistem B, subsistem C. Subsistem A ke subsistem A1, subsistem A2. Subsistem B ke subsistem B1. Karakteristik sistem. Menurut Edi Sutanto 2003, karakteristik sistem diantaranya satu komponen. Sistem terdiri daripada beberapa komponen yang berinteraksi antara satu sama lain dan memiliki bagian penyusun besar yang disebut dengan suprasistem dan yang kecil disebut subsistem. Yang kedua, batasan sistem. Batasan antara sistem atau antara subsistem dengan lingkungan luar. Yang ketiga, lingkungan luar sistem merupakan semua yang berada di luar daripada sistem, baik yang menguntungkan atau tidak. Yang keempat, penghubung sistem merupakan media yang menjadi perantara antara sistem, antara subsistem, antara sistem dan subsistem untuk saling berinteraksi. Yang kelima, masukan sistem, segala sesuatu yang menjadi bahan untuk diolah menjadi hasil keluaran yang berguna. Karakteristik sistem. Salah iki. Yang keenam, keluaran sistem, berbagai macam bentuk hasil dari pengolahan yang dimasukin, baik luar yang berguna maupun luaran berupa sisa pembangunan. Yang ketujuh, pengolahan sistem, bagian utama yang berperan penting untuk mengolah dan menghasilkan berbagai macam keluaran. Yang kedelapan, sasaran sistem, mencapai tujuan, sasaran akan menjadi penentu masukan dan keluaran. Yang kesembilan, kendali, merupakan suatu yang berfungsi pada proses kegiatan sebagai penjaga agar semua berjalan tepat dan berfungsi dan tepat dengan fungsinya. Kesepuluh, umpan balik. Ini berguna untuk membangun mengendalikan salam pengolahan. Apabila terjadi penyimpangan akan dilakukan pemeriksaan dan mengembalikan ke kondisi yang normal. Klasifikasi sistem. Beberapa klasifikasi sistem menurut Abdul Qadir 2003 64 diantaranya. 1. Sistem abstrak merupakan sistem yang tidak nyata, hanya berupa ide dan pemikirannya. Sedangkan sistem fisik adalah sistem yang terlihat nyata fisiknya. Yang kedua, sistem alamiah merupakan sistem sudah terbentuk alami, sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang diciptakan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu, sistem yang sudah ditetapkan dan bisa diprediksi. Sedangkan sistem tak tertentu adalah sistem yang tidak bisa diprediksi. Dan terakhir, sistem tertutup merupakan sistem yang beroperasi secara otomatis tanpa pengaruh dari lingkungan luar. Sedangkan sistem terbuka ialah sistem yang berkaitan dan dipengaruhi oleh lingkungan luar. Siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem merupakan model untuk mengurangi tahapan yang digunakan oleh organisasi guna melaksanakan perencanaan strategis. Pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan air terjun untuk mengembangkan dan penggunaan sistem. Fase-fase sistem. Yang pertama, fase perencanaan. Fase ini mengurangi masalah yang dilanjutkan ke dalam penunjukan objektif dan paksaan dari sistem. Yang kedua, fase analisis. Fase ini digunakan untuk menganalisis seluruh kebutuhan dan pemasaran secara rinci pada sistem dengan mengacu pada kebutuhan organisasi. Fase ketiga, fase desain. Fase ini dilakukan untuk mengurangi
gambaran pengembangan sistem dari hasil analisa sistem lama dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem pada organisasi. Yang keempat, fase pelaksanaan. Fase ini merupakan proses pengembangan dan pengujian dari sistem baru yang sedang dibangun dengan melibatkan beberapa spesialis di bidangnya untuk menghasilkan sistem yang terbaik dan dapat diterapkan pada organisasi. Yang kelima, fase penggunaan atau perawatan. Fase ini merupakan fase penggunaan dan pemeliharaan sistem yang berjalan. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai serangkaian elemen yang saling berkaitan dan memiliki berfungsi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan, proses, dan penyebaran informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan serta menjadi pengawasan di sebuah organisasi sehingga tujuannya tercapai. Komponen sistem informasi memiliki 6 blok. Yang pertama, blok masukan, yang kedua, blok model, yang ketiga, blok keluaran, yang keempat, blok teknologi, yang kelima, blok basis data, yang keenam, blok kendali. Manfaat sistem informasi. Sistem informasi memberikan manfaat pengaturan. Di sini ada beberapa manfaat adanya sistem informasi di antaranya. Yang pertama, pengurangan biaya. Yang kedua, pengurangan kesalahan. Yang ketiga, peningkatan kecepatan aktivitas. Yang keempat, peningkatan perencanaan dan pengendalian manajemen. Perkembangan sistem informasi. Perkembangan sistem informasi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat berkembang. Adapun tahapan perkembangan sistem informasi, yang pertama, sistem informasi tradisional. Yang kedua, sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga, sistem informasi berbasis jaringan perkantoran. Yang keempat, sistem informasi lintas platform. Dan yang ada jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau bisa disebut juga TPS. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau bisa disebut MIS. Yang ketiga, sistem penunjang keputusan atau yang bisa disebut DSS. Yang keempat, sistem informasi eksekutif atau bisa disebut dengan EIS. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen selalu berkaitan dengan pengolahan data dan informasi. Penerapan SIM ini dilakukan untuk meningkatkan dan mendukung kinerja sistem yang ada di dalam organisasi. Jadi ini kesimpulannya bahwa definisi sistem informasi manajemen adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan sebuah organisasi dengan memanfaatkan sumber daya manajemen agar mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Jadi, pengertian SIM adalah sistem informasi yang memiliki rangkaian kerja dan dari masukan, proses, dan menghasilkan keluaran atau output untuk mencapai tujuan manajemen. Ruang lingkup sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen yang mampu memberi manfaat dan informasi kepada seluruh manajemen. Berikut ruang lingkup tingkat manajemen dari tingkat bawah, menengah, dan atas. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menciptakan dan menyediakan layanan informasi yang berguna bagi penerimanya. Yang kedua, menyediakan layanan yang menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan relevan dalam pengambilan keputusan. Tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menciptakan dan menyediakan layanan informasi yang berguna bagi penerimanya. Yang kedua, menyediakan layanan yang menyajikan informasi secara akurat, tepat waktu, dan relevan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan
efektivitas kinerja manajemen dalam perencanaan, pengendalian, pengarahan, evaluasi sebagai sarana perbaikan dan pengembangan. Yang keempat, mempermudah pekerjaan dan meminimalisir terjadinya kesalahan dan kendala penghambat pencapaian tujuan organisasi. Komponen fisik sistem informasi manajemen. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak meliputi sistem umum, terapan dan aplikasi. Yang ketiga, database manajemen sistem atau DBMS. Yang keempat, prosedur. Yang kelima, petugas pengoperasian. Peranan sistem informasi manajemen. Peranan sistem informasi manajemen untuk mengolah dan menghasilkan sebuah informasi yang berguna oleh manajemen sangatlah penting. Untuk melaksanakan dibutuhkan sumber daya manajemen yang baik. Manajer memiliki peranan dalam keberlangsungan sistem informasi manajemen sebagai pengendali. Infrastruktur pembuatan sistem informasi manajemen. Sistem manajemen informasi harus berhasil diimplementasikan dalam manajemen. Jika didukung oleh infrastruktur teknologi informasi yang strategis, infrastruktur teknologi informasi merupakan dasar dari infrastruktur sumber daya teknis yang digunakan dalam melaksanakan proses penyebaran informasi. Ada beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, Turban, Rainer, dan Potter. Infrastruktur teknologi informasi mencakup informasi dan teknologi fisik, layanan teknologi informasi dan teknologi manajemen informasi yang mendukung semua bisnis. Yang kedua, Johan Jatiwaluyo. Infrastruktur TI adalah sumber daya teknologi umum yang menyediakan platform untuk membangun sistem dan standar informasi perusahaan. Yang ketiga, ITIL. Kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya untuk mengembangkan pengujian, penyediaan, pemantauan, pengendalian layanan teknologi. Infrastruktur teknologi informasi mencakup perangkat keras yang bertugas untuk mengumpulkan, menangkap, mengarahkan, menyimpan, dan mencetak informasi. Berikut perangkat lunak serta layanan di mana ini merupakan kemampuan penggunaan secara teknis. Infrastruktur teknologi informasi mencakup 3 bidang. Yang pertama, sumber daya manusia, yang kedua proses, yang ketiga teknologi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan infrastruktur dalam pembuatan atau pengembangan pada sistem informasi manajemen. Yang pertama, merencanakan secara menyeluruh. Yang kedua, mempertimbangkan akan kebutuhan infrastruktur yang akan datang. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan komponen infrastruktur secara berulang. Yang keempat, pilih teknologi yang tepat, yang melihat perkembangan TI dan kesesuaian kebutuhan organisasi bisnis. Yang terakhir, penetap prosedur perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Sekian, terima kasih.